Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Purwati dari Prodi Pendidikan Kimia semester 5. Saya akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh ibu dosen pengampu yang di mata kuliah Pendidikan Kimia Lingkungan. Yang pertama, komposisi udara. Kita membahas tentang pencemaran udara. Kita harus mengetahui tentang komposisi udara. Mari kita perhatikan bahwa udara merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara atau tekanan udara dan lingkungan sekitarnya. Udara merupakan bagian dari atmosfer bumi, yaitu lapisan yang membungkus bumi dengan ketebalan kurang lebih 86 km di atas permukaan bumi, yang memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Udara atau atmosfer ini berada di sekeliling bumi yang berfungsi sangat penting bagi kehidupan. Adapun komposisi udara dapat dijelaskan sebagai berikut. Komposisi utama adalah nitrogen 78,09%, oksigen 20,94%, sedangkan komponen udara dalam jumlah sedikit yaitu argon 9,34 kali 10 min pangkat 1%, karbon dioksida 3 kali 10 min pangkat 2%, dan komponen dalam jumlah sangat sedikit meliputi neon helium, metana, krypton, xenon, helium, hidrogen, CO, NO, ozon, NO2, amonia, SO2. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara menjelaskan tentang kita harus tahu terlebih dahulu fungsi dari komponen yang ada di udara. Komponen yang ada di udara memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya, oksigen di dalam udara untuk bernafas, karbon dioksida untuk proses fotosintesis oleh klorofil daun dan ozon untuk menahan sinar ultraviolet. Apabila susunan udara mengalami perubahan dari susunan keadaan normal, akan mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan binatang. Hal ini disebut udara tersebut telah tercemar. Pencemaran udara adalah maksudnya substansi atau kombinasi berbagai substansi ke dalam udara dan berupa gas, cairan, atau limbah padat, serta produk samping dalam udara, konsentrasi dan waktu yang sedemikian rupanya, sehingga menciptakan gangguan kerugian atau memiliki potensi merugikan terhadap kesehatan dan kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan atau benda, serta menciptakan ketidaknyamanan bersifat menyerang atau merugikan bagian luar atau dalam tubuh manusia, atau keberadaannya baik langsung maupun tidak langsung merugikan kesejahteraan manusia. Dan setelah mengetahui definisi pencemaran udara, mari kita sama-sama masuk dalam proses pencemaran udara, yaitu pencemaran secara langsung. Pencemaran yang langsung berdampak pada makhluk hidup, yaitu kesehatan manusia. Hidup yang berdampak tetapi keseimbangan ekologi baik tanah, air, dan udara. Yang kedua, pencemaran secara tidak langsung terjadi karena adanya reaksi kimia yang terjadi di udara, air maupun tanah sehingga mengakibatkan pencemaran. Mari kita lihat pencemaran bersumber dari mana. Yang ketiga, sumber pencemaran dapat dibagi menjadi dua sumber, yaitu berasal dari alam sendiri. Yang kedua, akibat manusia. Pencemaran udara yang berasal dari alam relatif kecil 5%. Contoh yang sering terjadi adalah kebakaran hutan yang diakibatkan oleh teriknya matahari, gunung meletus yang menyemburkan debu vulkanik, dan sebagainya. Pencemaran udara besar dilakukan oleh aktivitas manusia dengan persentase 95% secara umum yang mengakibatkan proses terjadinya pencemaran udara. Selanjutnya, pencemaran akibat ulah manusia ada 3, yaitu accretion atau gesekan adalah
dapat terjadi pada setiap aspek kehidupan, mulai dari sederhana seperti gesekan sepatu atau gesekan ban maupun sampai yang lebih kompleks seperti penyebaran partikel udara yang diakibatkan oleh proses sanding, pemecahan butiran gesek, proses pemotongan, drilling, pengeboran, dan spray penyemprotan. Yang kedua, vaporization atau penguapan adalah terjadi perubahan bentuk dari benda cair dibentuk menjadi gas atau uap. Perubahan bentuk tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh tekanan atau pemanasan dan dapat juga terjadi secara alami. Vaporization biasanya menyebabkan timbulnya bau. Yang ketiga, combustion, yaitu pembakaran. Pembakaran dari bahan bakar minyak, kayu, dan batu bara atau bahan-bahan lainnya yang terbakar. Hasil pembakaran dapat berupa asap, gas, dan partikel karbon. Pembakaran dapat terjadi secara sempurna atau secara tidak sempurna. Bila terjadi pembakaran tidak sempurna, akan terbentuk suatu gas CO yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Ciri-ciri dari gas belerang oksida: bau sangat tajam, beracun, bersifat korosif di udara, terikat dengan oksigen membentuk CO2 dan SO3. Sifat dari gas SO2 tidak mudah terbakar dan berbau tajam sehingga dapat tercium oleh manusia. Pada saat konsentrasi 0,3-1 ppm, gas SO3 bersifat sangat relatif jika di udara bereaksi dengan uap air berbentuk asam sulfat atau H2SO4. Mekanisme pembentukan dapat dituliskan dalam 2 tahap reaksi, yaitu dapat diketahui bahwa SO3 di udara dalam bentuk gas apabila konsentrasinya uap air sangat rendah. Akan tetapi jumlah uap air yang cukup, maka SO3 dan uap bergabung membentuk asam sulfat dengan rumus kimianya H2SO4 dengan reaksi sebagai berikut. Asam sulfat atau H2SO4 juga berasal dari senyawa SO2 yang berada di atmosfer dan berubah menjadi SO3. Perubahan SO2 terindikasi menjadi SO3 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah air yang tersedia, intensitas, waktu dan distribusi spektrum sinar matahari, jumlah bahan katalit, bahan sorptif, dan alkalin yang tersedia. Karbon monoksida contohnya adalah bensin pada kendaraan bermotor, proses pembakaran baik di industri maupun pertanian, pemanas rumah tangga, pembangkit listrik, asap rokok. Mahasiswa harus mengenal ciri-ciri dari karbon monoksida, yaitu sifat dari gas ini tidak berwarna, tidak berbau, lebih mudah terikat oleh darah. Karbon monoksida bahwa di atmosfer tidak hanya SO2 dan SO3 saja, ada juga karbon monoksida yang berasal dari pembakaran tidak sempurna. Karbon dioksida adalah hasil pembakaran sempurna yang bersifat tidak beracun, namun dampaknya mengakibatkan suhu bumi menjadi meningkat. Selanjutnya, nitrogen memegang peran penting di siklus unsur, tujuannya untuk keseimbangan alam. Yang selanjutnya, hidrokarbon adalah bahan pencemaran udara yang dapat berbentuk gas, cairan maupun padatan. Selanjutnya, ozon adalah gas berwarna biru bening dan berbau tajam, memiliki sifat mengoksidasi. Ozon diperoleh karena loncatan listrik di udara. Ozon dapat bereaksi dengan lapisan atas daun sehingga berbentuk bintik-bintik. Selanjutnya, klorin. Senyawa klorin adalah asam hipoklorit dan garam hipoklorit. Gas klorin adalah bersifat bukan logam, radioaktif, toksik, dan gas berwarna kuning kehijauan. Selanjutnya, timbal yang terlepas di udara berasal dari proses pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor, penambangan, insinerator, peleburan batuan. Selanjutnya, parameter partikel dapat dibedakan menjadi PM10 dan PM2,5, di mana arti PM adalah partikulat yang berukuran 10 mikron atau kurang, sedangkan PM2,5 adalah
partikulat yang berukuran kurang dari 2,5 mikron. Selanjutnya jenis-jenis partikel di bawah ini. Debu merupakan campuran dari berbagai senyawa organik dan anorganik serta melayang di udara. Partikel pada berdiameter antara 5 sampai 100 mikron. Selanjutnya partikel padat yang berdiameter antara 0,1 sampai 1 mikron yang terbentuk akibat pencairan benda padat. Selanjutnya partikel gas cair yang melayang-layang di udara dengan diameter lebih besar dari 100 mikron. Partikel padat hasil pembakaran yang berdiameter kurang dari 1 mikron. Fog terjadi akibat kondensasi uap di udara. Dampak pencemaran oleh gas karbon monoksida. Masuknya gas ke dalam alveoli paru-paru menyebabkan gangguan pada fungsi darah. Fungsi darah sebagai pengangkut oksigen akan berubah setelah masuknya gas, di mana gas tersebut dapat mengikat hemoglobin dalam darah menjadi membentuk Hb. Ikatan gas lebih kuat dibandingkan oksigen dan hemoglobin. Selanjutnya, dapat pencemaran nitrogen oksida. Gas nitrogen oksida ada dua macam, yaitu gas nitrogen monoksida dan gas nitrogen dioksida. Keduanya mempunyai sifat berbeda dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, dampak pencemaran belerang oksida ada dua macam, gas XO, yaitu gas SO2 dan gas SO3. Dampak pencemaran hidrokarbon. Hidrokarbon bersifat toksik, akan berbahaya jika di udara terikat dengan bahan pencemar lainnya. Hidrokarbon yang berupa gas lebih bersifat toksik, mudah terikat dan membentuk ikatan kimia baru. Selanjutnya, dampak pencemaran partikel. Partikel pencemaran udara dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan atau pneumokoniosis. Selanjutnya, keracunan timah hitam. Bb masuk ke alveoli paru-paru. Bb akan sampai ke sumsum tulang merah, suatu organ tubuh yang berfungsi untuk sintesa hemoglobin melalui peredaran darah. Yang selanjutnya, klorin. Klorin dalam wujud gas akan berwarna hijau-hijauan dan memiliki berat 2,5 air, menusuk dan iritasi. Selanjutnya, dampak pencemaran udara pada lingkungan. Bahan polutan bersifat asam akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam memberikan dampak negatif berupa air yang bersifat asam, karena lingkungan kemasukan ion hidrogen yang berasal dari asam sulfat H2SO4 atau asam nitrat HNO3. Bahan polutan udara yang potensi untuk membentuk asam adalah SO2, H2SO4, NO2, HNO3, dan NH3. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.